Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penanganan berkas perkara tersangka Ferdy Sambo dan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua siang ini. Ya, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan pihaknya akan mengumumkan perkembangan penanganan berkas tersangka Ferdy Sambo dan 3 tersangka lain pada siang ini pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuai pasal 138 KUHP, pemirsa, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Kejaksaan mempelajarinya dalam waktu 7 hari. Dan memberitahukan hasilnya kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Jika ternyata belum lengkap, maka Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Ya, pemirsa, kami sudah bergabung dengan rekan Aya Nufus di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pemirsa. Selamat siang rekan Aya, apakah hari ini akan ada pernyataan dari Kejagung mengenai berkas perkara Irjen Sambo sudah lengkap atau P21? Ya, selamat siang Pramanggi dan juga pemirsa. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan mencoba untuk mengulas balik sedikit di mana sebelumnya tim penyidik Barreskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat 19 Agustus lalu kepada Jaksa Penuntut Umum, di mana sesuai pasal 138 KUHP setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, begitu Kejaksaan akan segera mempelajari dalam waktu 7 hari dan akan memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian juga jika ternyata nantinya belum lengkap, maka Kejaksaan akan kembali menghubungi penyidik begitu untuk meminta lagi kelengkapan dari berkas-berkas tersebut. Dan nantinya setelah penyidik melengkapi berkas perkara tersebut atau P21, kemudian Kejaksaan akan menentukan apakah berkas perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hingga kini, Pramanggi dan juga pemirsa, tim penyidik masih bekerja secara maraton dan sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, di mana pemeriksaan terhadap salah satu tersangka yaitu Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus mendatang dengan agenda pemeriksaan lanjutan ialah pemeriksaan konfrontir. Sementara itu, pada Selasa 30 Agustus mendatang akan dilaksanakan juga rekonstruksi di tempat kejadian perkara Duren 3 Jakarta Selatan dengan dihadiri 5 tersangka beserta pengacara, penyidik, kemudian juga Jaksa Penuntut Umum, Kompolnas, dan Komnas HAM. Dan dari informasi yang kami dapatkan sementara itu, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat nanti, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana akan memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan penanganan berkas perkara kepada para tersangka, begitu Pram dan juga Anggi, mengingat ini sudah hari ke-10 sejak dilimpahkannya berkas perkara tahap 1. Demikian Pram, Anggi. Ya, baik, terima kasih untuk informasinya Ayah. Kami akan terus menunggu seperti apa proses kelanjutan P21 nanti. Selamat bertugas kembali dan selamat siang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung soal berkas 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, pemirsa, secara bersamaan pihaknya juga tengah memproses para personil yang terlibat tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang jelas proses Ferdy Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan.
Ya, pemirsa, tim Sus Polri mengatakan akan mempercepat pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam beberapa pekan ke depan, berkas perkara Putri ditargetkan bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Tim Sus Bareskrim Polri bergerak cepat untuk menuntaskan pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Usai diperiksa lebih dari 12 jam pada Jumat 26 Agustus lalu, Putri dijadwalkan kembali diperiksa pada Rabu 31 Agustus. Pemeriksaan tersangka Putri dikebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menargetkan kasus bisa dilimpahkan ke Kejaksaan secepatnya. Dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya, tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik, karena penyidik yang dari sisi materi yang paling menguasai, ya rekan-rekan. Kemudian juga sebagai informasi bahwa proses ini harus cepat, ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Berkas perkara 4 tersangka lain yaitu Irjen Verdi Sambo, Brigadir Rizky Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf saat ini sedang diteliti Kejaksaan Agung. Jika pemeriksaan berkas perkara 4 tersangka sudah dinyatakan lengkap secara formil maupun materi atau bisa disebut P21, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah ada rekan kami pemirsa di kediaman Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta, ada Rizka Dior, dan juga di kantor Bareskrim Polri ada rekan Nadia Valeri. Kita ke Rizka Dior terlebih dahulu pemirsa. Selamat siang Rizka, apakah ada tanda-tanda pergerakan di rumah kediaman Verdi Sambo siang hari ini? Yang Andi dan juga untuk situasi kondisi terkini di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Belum ada pergerakan yang terlalu signifikan karena menurut pemantauan kami dari kurang lebih jarak 100 meter sejak pagi hari tadi suasana masih kondisi cenderung sepi. Kami tidak melihat adanya aktivitas keluar masuk para penghuni rumah. Begitu meski demikian kami sempat melihat adanya 1-2 penjaga yang sempat keluar masuk untuk sekedar melakukan hal-hal kecil seperti tadi mengeluarkan kursi, juga membawa barang-barang kecil yang kami tidak dapat memastikan apa yang mereka lakukan, karena jika tadi kami awak media sempat menghampiri gerbang utama rumah Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini, bahkan kami pun sempat ditegur oleh para penjaga untuk tidak terlalu mendekat ke rumah Irjen Verdi Sambo ini, sehingga kami hanya bisa memantau dari jarak kurang lebih 100 meter dan menurut penglihatan kami belum ada tanda-tanda atau aktivitas berlebihan yang masih dilakukan oleh para penghuni rumah. Namun yang dapat kami sampaikan juga, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, kiranya saat ini Putri Chandrawati sendiri diketahui masih berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan ini setelah sebelumnya sempat memenuhi panggilan dari Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua pada 26 Agustus lalu di Bareskrim Mabes Polri, dan setelah diberikan kurang lebih 80 pertanyaan dan menjalani pemeriksaan kurang lebih 12 jam, istri Verdi Sambo ini juga mengaku masih mengalami pelecehan seksual dan tetap tidak ditahan atau belum ditahan di rutan manapun karena kondisi kesehatan, sehingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah begitu. Namun rencananya apabila memang akan berjalan sesuai agenda, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, besok kelima tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua ini, baik Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Bribka ER, Barada Richard Eliezer ataupun Kuat Ma'ruf, ini kelimanya besok akan hadir dalam rekonstruksi yang akan digelar di TKP di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Dan selanjutnya untuk hari Rabu sendiri tanggal 30 Agustus, Putri Chandrawati sendiri juga diminta untuk memenuhi panggilan keduanya di Bareskrim Mabes Polri. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini pemeriksaan terkait kasus Irjen Verdi Sambo di Bareskrim, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di sana. Silakan Valeri.
Ya, Rizka, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, selain mengagendakan rekonstruksi di tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun rencananya pada Rabu pekan ini, tim khusus Polri akan kembali melanjutkan proses pemeriksaan kepada para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, di mana rencananya pada Rabu esok, penyidik akan menghadirkan kembali Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, untuk kembali dimintai keterangannya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Adapun untuk agenda pemeriksaan pada Rabu esok ini, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, ini merupakan agenda pemeriksaan konfrontasi. Artinya Putri Chandrawati tidak hanya diperiksa seorang diri saja, namun Putri akan dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya dalam kasus ini, diantaranya yakni suaminya Verdi Sambo, kemudian asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, serta supir dan juga ajudan Bribka Riki Rizal dan juga Barada Richard Eliezer. Untuk pemeriksaan konfrontasi ini umumnya dilakukan jika dalam suatu kasus terdapat lebih dari satu orang tersangka dan ada ketidaksesuaian ataupun keterangan tersangka yang tidak konsisten sehingga mengganggu jalannya proses penyidikan. Oleh karena itu penyidik mempertemukan para tersangka untuk menguji kebenaran dan juga kesesuaian dari keterangan masing-masing tersangka sebelum nantinya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi. Hingga saat ini penyidik masih belum mengumumkan apa saja poin-poin penting keterangan para tersangka yang sudah digali, dan ini masih menjadi materi penyidikan. Namun jika nantinya keterangan kelima orang tersangka ini sudah diperoleh seluruhnya, nantinya penyidik juga akan mengumumkan hasilnya kepada publik dan juga terutama apa sebetulnya motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kembali ke studio, Pram, Anggi. Terima kasih Nadia Valeri, kami tentu masih akan menunggu seperti apa hasil dari penyidik nanti. Terima kasih juga untuk Rizka Dior yang tadi telah melaporkan dari kediaman Verdi Sambo. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, tim Sus Bareskrim Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Selasa 30 Agustus besok. Ya, pemirsa, rencananya kelima tersangka akan dihadirkan di satu TKP. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banding Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat saat ini masih dalam proses. Ya, sedangkan surat pengunduran dirinya dari kepolisian sudah dipastikan tidak berlaku dan tidak diproses oleh Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Irjen Pol Verdi Sambo dari Korps Bayangkara Jumat dini hari. Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam. Sambo dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, mantan Kadif Propam Polri ini mengajukan banding. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi permohonan banding yang diajukan Verdi Sambo. Menurutnya, Verdi Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Kapolri tidak bisa memastikan hasil banding tersebut dan menyerahkan pada proses yang berjalan. Tentunya yang
bersangkutan punya hak untuk mengajukan banding dan semua itu bagian dari proses. Dan nanti akan ada putusan lagi terkait dengan masalah permohonan yang bersangkutan. Pak, bandingnya diterima nggak Pak? Ya kita lihat aja. Ya. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri melalui sidang kode etik Kamis lalu. 1 hari sebelum sidang, Ferdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri dari Polri. Namun dengan adanya hasil sidang kode etik, surat pengunduran diri Sambo tidak berlaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Kota Bandung terinfeksi virus HIV/AIDS. Dan Aisyah segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.